Berapa banyak hal yang baru kita sadari justru ketika semuanya sudah terlambat. Ada orang yang hanya memahami nilainya sebuah kehadiran ketika keheningan mulai berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saat Anda menghilang, ruang kosong itu menjadi cermin, memantulkan kebenaran yang selama ini ia abaikan. Dan dari sanalah penyesalan mulai tumbuh, pelan tapi tajam, seperti duri yang tak bisa dicabut. Selamat datang di Arah Mindset, ruang renung yang mengajak kita melihat hidup dari sisi yang lebih jujur, lebih sederhana, dan lebih stoik. Di sini, kita mengingat satu hal penting. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sebab ketenangan bukan datang dari dunia yang berubah, tetapi dari cara kita memaknai setiap perubahan. Dalam bahasan kali ini, kita akan menyingkap satu kenyataan pahit. Bagaimana seseorang baru memahami apa arti Anda setelah Anda benar-benar pergi. Bukan sebagai balas dendam, bukan sebagai pembuktian, tetapi sebagai pengingat bahwa setiap kehilangan selalu meninggalkan pelajaran. Mari kita masuk lebih dalam. Ada satu hal yang manusia sering hindari, kejujuran terhadap diri sendiri. Kita selalu mencari alasan, pembenaran, dan cerita yang mendukung ego kita. Kita jarang mengakui bahwa kita bersikap salah, bahwa kita menyia-nyiakan seseorang, atau bahwa kita tidak menghargai apa yang sebenarnya berharga. Namun anehnya, ketika seseorang pergi, justru di saat itulah kebenaran yang paling keras akhirnya terdengar. Kehilangan adalah cermin. Cermin yang tak bisa kita pilih pantulannya, tak bisa kita manipulasi gambarnya, dan tak bisa kita alihkan pandangan darinya ketika ia mulai menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Dan bagi dia, yang pernah memiliki Anda namun gagal menjaganya, kepergian Anda adalah refleksi paling jujur yang pernah ia lihat. Dalam diam setelah Anda menghilang, ia mulai menyadari sesuatu yang dulu tidak pernah ia pikirkan, bahwa keberadaan Anda selama ini bukan sekadar rutinitas, bukan sekedar seseorang yang hadir, lalu pergi, lalu hadir lagi. Bukan sekedar orang yang bisa ia anggap ada begitu saja tanpa usaha untuk mempertahankan. Ia mulai melihat bahwa Anda adalah bagian penting dalam hidupnya. Sesuatu yang dia anggap biasa, padahal luar biasa. Kejujuran itu hadir tidak dalam bentuk suara, tetapi dalam bentuk hampa. Hampa yang dulu tidak pernah ia rasakan. Karena ketika seseorang masih ada, kita bisa berbohong kepada diri sendiri dengan mudah. Kita bisa berkata, saya masih punya waktu. Kita bisa menunda minta maaf. Kita bisa menunda memperbaiki sikap. Kita bisa menunda menghargai. Tetapi ketika seseorang menghilang, waktu berhenti menjadi alasan. Keheningan membuka pintu yang sebelumnya terkunci rapat. Pintu pengakuan. Ia mungkin duduk sendirian, bertanya-tanya kenapa semuanya terasa berbeda. Kenapa aktivitas yang dulu terasa penuh kini menjadi kosong? Kenapa candaan yang dulu membuatnya tertawa kini tidak berguna lagi? Kenapa rutinitas yang dulu nyaman kini terasa hampa? Semuanya kembali pada satu jawaban. Karena Anda tidak lagi ada di sana. Dan dari sana, ia mulai jujur, meski terlambat. Kejujuran pertama yang biasanya muncul adalah ini. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar melihat Anda. Ia melihat fisik Anda, iya. Ia melihat kehadiran Anda, iya. Tetapi ia tidak melihat upaya Anda, tidak melihat kesabaran Anda, tidak melihat betapa sering Anda mengalah, betapa sering Anda memahami tanpa harus dipahami balik, betapa sering Anda hadir tanpa diminta. Anda menjadi sesuatu yang ia anggap akan selalu ada. Kesalahan terbesar manusia adalah mengira sesuatu akan tetap berada di tempatnya, meski tidak lagi dihargai. Dan ketika Anda menghilang, ia tak bisa lagi menutup mata. Cermin itu memantulkan semua hal yang ia lakukan, dan semua hal yang ia abaikan. Ia mulai mengingat ucapan-ucapan Anda yang pernah ia anggap remeh. Ia mulai mengingat peringatan Anda yang pernah ia dengarkan sambil lalu. Ia mulai mengingat perhatian Anda yang ia anggap sebagai hal kecil. Ironisnya, hal-hal kecil itu kini menjadi luka yang paling besar baginya.
Luka yang mengingatkan betapa ia sebenarnya beruntung sampai ia sendiri menghancurkannya. Lalu muncul kejujuran kedua. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan seseorang, tetapi kehilangan versi dirinya yang ia sukai ketika bersama Anda. Anda membuatnya lebih tenang, lebih terarah, lebih sabar. Tapi ia tidak pernah benar-benar menyadari itu sampai ketenangan itu hilang. Anda adalah stabilitas yang ia banggakan, tapi tidak pernah ia rawat. Dan kini, ketika hidupnya mulai terasa kacau, ia melihat cermin itu lagi. Dan ia tahu bahwa kekacauan itu bukan datang dari Anda, tetapi dari sikapnya sendiri. Kehilangan juga menghapus segala pembelaan diri. Tidak ada lagi ruang untuk mengatakan, "Saya sibuk, saya lelah," atau "Saya tidak maksud begitu." Karena kehilangan membuat seseorang melihat bahwa sibuk bukan alasan untuk tidak menghargai, dan lelah bukan alasan untuk tidak memperbaiki. Ia mulai jujur bahwa ia salah, meski ia tidak pernah mau mengakuinya ketika Anda masih ada. Ada sesuatu tentang kehilangan yang membuat manusia akhirnya berhenti bersembunyi. Dan kejujuran paling pahit adalah ini. Ia menyadari bahwa Anda berhak pergi. Anda berhak menghilang. Anda berhak menarik diri dari sesuatu yang tidak lagi memberi ketenangan. Anda berhak memilih diri Anda sendiri. Dan meski ia berharap Anda tidak pergi, ia tahu bahwa ia tidak lagi memiliki hak untuk meminta Anda kembali, karena kehilangan adalah konsekuensi dari ketidakpeduliannya sendiri. Dalam kesunyian itu, ia belajar satu hal yang mungkin tidak pernah ia pikirkan sebelumnya, bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata. Kadang kebenaran datang dalam bentuk ketiadaan. Ketiadaan yang membuat seseorang sadar betapa berharganya apa yang sudah hilang. Ketiadaan yang membuat seseorang akhirnya melihat dirinya dengan jujur, tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa ego. Anda mungkin tidak pernah tahu seberapa dalam penyesalan itu. Anda mungkin tidak pernah melihat cermin itu dari sisinya. Tetapi percayalah, kepergian Anda telah menjadi pelajaran paling jujur yang pernah ia dapatkan. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang perlahan ia pahami. Anda bukan kehilangan terbesar dalam hidupnya, tetapi dirinya sendirilah yang menjadi kehilangan itu karena ia gagal menjaga seseorang yang sebenarnya hanya butuh dihargai. Kehilangan membuatnya jujur, dan kejujuran itu, meski datang terlambat, tetap menjadi cermin yang tidak bisa ia hindari. Ada hal aneh tentang manusia. Kita sering tidak benar-benar melihat apa yang di depan mata sampai sesuatu itu pergi. Kita terbiasa menganggap kehadiran seseorang sebagai bagian dari rutinitas, sebagai sesuatu yang pasti, seakan-akan ia akan tetap ada hanya karena ia selalu ada. Dan disitulah kesalahan paling umum terjadi. Kita lupa menghargai apa yang sebenarnya berharga, sampai akhirnya hanya bisa melihatnya sebagai kenangan. Nilai sebuah kehadiran seringkali baru terasa saat kehadiran itu hilang. Dia yang dulu merasa biasa saja dengan kehadiran Anda, mulai menyadari betapa berharganya Anda ketika Anda benar-benar pergi. Dulu mungkin ia berpikir Anda akan tetap di sana. Ia mungkin percaya bahwa perhatian Anda adalah hal yang wajar. Ia mungkin merasa bahwa kesabaran Anda tak akan pernah habis. Tetapi ketika Anda menghilang, semua itu berubah menjadi satu kesadaran baru. Tidak ada satupun yang benar-benar permanen, terutama manusia. Kepergian Anda membuka ruang yang tidak pernah ia tahu bisa terasa begitu sunyi. Ruang yang dulu diisi oleh suara Anda, perhatian Anda, keberadaan Anda, sekarang menjadi kosong. Dan di dalam kekosongan itu, ia mulai merasakan sesuatu yang dulu ia abaikan. Betapa besar peran Anda dalam hidupnya. Betapa kehadiran Anda bukan sekedar ada, tetapi memberi warna, ritme, bahkan makna. Hal kecil yang dulu ia tidak pedulikan kini menjadi sesuatu yang ia cari-cari. Cara Anda mendengarkan, cara Anda menenangkan, cara Anda mengingat hal-hal kecil yang bahkan ia sendiri lupakan. Ia mulai merindukan sesuatu yang dulu ia anggap tidak terlalu penting. Itu ironi manusia.
kita seringkali merindukan sesuatu yang dulu tidak kita hargai. Nilai kehadiran Anda baru terasa saat tidak lagi bersama. Dan itulah pahit manisnya kehidupan. Seseorang yang dianggap biasa saja justru meninggalkan kekosongan yang luar biasa ketika pergi. Ada saatnya di mana ia mungkin menenangkan dirinya sendiri dengan pikiran, nanti juga kembali. Tapi waktu membuatnya sadar bahwa tidak semua orang yang pergi akan pulang. Kehadiran Anda bukan sesuatu yang bisa ia panggil kembali begitu saja. Anda bukan pilihan cadangan, bukan sesuatu yang bisa ia datangi lagi hanya ketika ia membutuhkan kenyamanan. Dan ketika kesadaran ini menghantamnya, ia mulai melihat masa lalu dengan cara yang berbeda. Momen-momen sederhana yang dulu ia lewatkan, kini terlihat seperti sesuatu yang indah dan mahal. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana bisa ia tidak menyadari betapa berharganya itu semua ketika masih memilikinya. Begitulah nilai kehadiran bekerja. Ia tidak berteriak keras ketika seseorang masih ada. Ia hanya berbisik pelan, hampir tidak terdengar. Namun ketika seseorang pergi, bisikan itu berubah menjadi gema yang menyakitkan. Gema yang mengingatkan bahwa ia telah gagal mengapresiasi sesuatu yang sebenarnya tidak ternilai. Dan perlahan ia mulai merasakan apa yang dulu Anda rasakan. Ketika Anda masih berjuang untuk mempertahankan, sementara ia hanya menerima tanpa memberi. Ketika Anda peduli tanpa diminta, sementara ia hanya menikmati tanpa sadar. Ketika Anda hadir dengan sepenuh hati, sementara ia menganggap itu sebagai hal biasa. Kepergian Anda mengajarkan satu hal penting, bahwa kehadiran adalah hadiah, bukan hak. Hadiah yang harus dijaga, dipahami, dan dihargai. Hadiah yang tidak akan diberikan dua kali jika tidak dimengerti pada pemberian pertama. Ia mungkin mulai menyesali semua kesempatan yang ia buang. Ada sesuatu yang selalu menarik tentang kebiasaan kecil. Kita nyaris tidak pernah menyadari betapa besar maknanya. Sampai kebiasaan itu berhenti. Sampai seseorang yang membawanya pergi. Sampai rutinitas-rutinitas sederhana yang dulu terasa biasa, tiba-tiba menjadi kenangan yang menghantam tepat di titik yang paling rapuh. Dia dulu mungkin menganggap segala hal yang Anda lakukan hanyalah hal sepele. Gestur kecil, perhatian kecil, kebiasaan kecil. Tidak penting, tidak signifikan, tidak perlu disyukuri. Tapi yang tidak ia sadari adalah bahwa kebiasaan kecil itu yang ia abaikan berulang kali justru adalah bentuk cinta yang paling tulus, bentuk perhatian yang paling murni, dan bagian dari diri Anda yang paling nyata. Anda mungkin pernah mengingatkan dia untuk makan, hal yang ia respon dengan candaan atau bahkan tidak dihiraukan. Anda mungkin pernah menanyakan kabarnya, meski ia menjawab seperlunya. Anda mungkin pernah memeriksa apakah ia pulang dengan selamat, meski ia merasa itu berlebihan. Hal-hal kecil, hal-hal sederhana, tetapi hal-hal itulah yang kini justru menghantungi pikirannya setiap malam. Sebab, ketika Anda pergi, kebiasaan kecil itu tidak pergi bersama Anda. Ia tertinggal di dalam dirinya, berubah menjadi luka, berubah menjadi rindu, berubah menjadi penyesalan yang tidak bisa ia sembuhkan dengan kata-kata. Kini setiap notifikasi yang tidak muncul lagi menjadi pengingat betapa sepi hidupnya tanpa Anda. Dulu ia mengabaikan pesan Anda karena merasa itu bukan hal penting. Sekarang, ia menghabiskan waktu menatap layar berharap ada satu pesan dari Anda. Meski ia tahu itu tidak akan datang lagi. Dulu ia merasa wajar jika Anda selalu hadir. Ia merasa nyaman dengan perhatian Anda yang tidak pernah ia minta. Ia merasa aman dengan konsistensi Anda. Namun konsistensi itu justru ia salah artikan sebagai sesuatu yang tak akan pernah hilang. Sampai Anda menghilang, dan tiba-tiba semua hal yang biasa ia terima tanpa rasa syukur menjadi hampa yang menyakitkan. Kebiasaan yang dulu ia anggap membosankan, kini menjadi sesuatu yang paling ia rindu. Cara Anda tertawa pada hal remeh yang ia ceritakan. Cara Anda menenangkan amarahnya tanpa harus berkhotbah panjang. Cara Anda memahami hal-hal yang bahkan tidak pernah ia ucapkan. Semua itu kini menjadi luka manis yang ia simpan dalam diam.
Lucu bukan? Kebiasaan kecil yang dulu ia sepelekan, kini menjadi alasan terbesar kenapa ia tidak bisa benar-benar melupakan Anda. Karena bukan hal besar yang membuat seseorang menetap dalam ingatan, justru hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus yang meninggalkan jejak paling dalam. Dan mungkin ia kini mulai mengerti bahwa kebiasaan Anda bukan sekedar kebiasaan. Itu adalah bahasa cinta, bahasa yang ia abaikan karena ia terlalu sibuk merasa layak mendapatkannya. Ia lupa bahwa Anda tidak wajib melakukan semua itu. Ia lupa bahwa perhatian bukan hak, tapi hadiah. Ia lupa bahwa kebiasaan kecil adalah cara Anda menunjukkan bahwa Anda peduli meski tidak selalu Anda ucapkan. Sekarang, tanpa kebiasaan itu, ia merasa hidupnya jauh lebih dingin. Ada kekosongan yang tidak bisa ia isi meski ia mencoba mengalihkan diri dengan sibuk, dengan teman, atau bahkan dengan seseorang yang baru. Setiap hal sederhana yang dulu Anda lakukan kini terasa seperti bayangan yang mengikuti dirinya. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Ia pernah memiliki seseorang yang benar-benar hadir. Dan di titik itulah penyesalan muncul. Penyesalan yang bukan lagi sekedar sesaat. Penyesalan yang tidak bisa ia redakan dengan alasan atau pembelaan diri. Penyesalan yang muncul dari satu kenyataan pahit. Ia menghilangkan kebiasaan kecil yang membuat hidupnya lebih ringan karena ia tidak pernah menghargainya. Ia mulai memahami bahwa seseorang tidak perlu memberikan hal besar untuk menjadi penting. Kadang seseorang menjadi berharga karena konsistensi kecil, karena kepedulian yang halus, karena kebiasaan sederhana yang membuat hari terasa lebih mudah dijalani. Dan ia tahu, ia tidak akan menemukan versi kebiasaan itu dengan orang lain, karena kebiasaan itu adalah bagian dari Anda, bukan sesuatu yang dapat digantikan. Dan justru karena itu, kebiasaan yang dulu ia abaikan kini menjadi luka. Luka yang muncul setiap kali ia mengingat bagaimana Anda merawat hubungan sementara ia hanya menikmati. Luka yang hadir ketika ia sadar bahwa Anda selalu berusaha sementara ia hanya menerima. Luka yang menusuk ketika ia tahu bahwa Anda bertahan terlalu lama di tempat yang tidak pernah benar-benar menghargai Anda. Setiap kebiasaan kecil yang kini ia indukan adalah bukti bahwa Anda pernah hadir dengan tulus. Anda pernah memberikan lebih dari sekedar kehadiran. Anda memberikan waktu, perhatian, hati, tanpa menuntut balasan. Dan ironinya justru setelah semua itu hilang, barulah ia melihat betapa besar nilainya. Bukan Anda yang kalah karena pergi, bukan Anda yang kalah karena berhenti memberi. Dialah yang kehilangan versi terbaik dari hidupnya. Dialah yang kehilangan seseorang yang tidak hanya hadir, tetapi secara konsisten membuat hidupnya lebih berarti. Dan dia tahu, dia tidak akan menemukan versi kebiasaan itu dengan orang lain. Karena kebiasaan itu adalah bagian dari Anda, bukan sesuatu yang dapat digantikan. Dan justru karena itu, kebiasaan yang dulu ia abaikan kini menjadi luka. Luka yang muncul setiap kali ia mengingat bagaimana Anda merawat hubungan, sementara ia hanya menikmati. Luka yang hadir ketika ia sadar bahwa Anda selalu berusaha, sementara ia hanya menerima. Luka yang menusuk ketika ia tahu bahwa Anda bertahan terlalu lama di tempat yang tidak pernah benar-benar menghargai Anda. Setiap kebiasaan kecil yang kini ia rindukan adalah bukti bahwa Anda pernah hadir dengan tulus. Anda pernah memberikan lebih dari sekedar kehadiran. Anda memberikan waktu, perhatian, hati, tanpa menuntut balasan. Dan ironinya, justru setelah semua itu hilang, barulah ia melihat betapa besar nilainya. Bukan Anda yang kalah karena pergi, bukan Anda yang kalah karena berhenti memberi. Dialah yang kehilangan versi terbaik dari hidupnya. Dialah yang kehilangan seseorang yang tidak hanya hadir, tetapi secara konsisten membuat hidupnya lebih berarti. Dan dia tahu, dia tidak akan menemukan versi kebiasaan itu dengan orang lain, karena kebiasaan itu adalah bagian dari Anda, bukan sesuatu yang dapat digantikan. Dan justru karena itu, kebiasaan yang dulu ia abaikan kini menjadi luka. Luka yang muncul setiap kali ia mengingat bagaimana Anda merawat hubungan, sementara ia hanya menikmati. Luka yang hadir ketika ia sadar bahwa Anda selalu berusaha, sementara ia hanya menerima.
Luka yang menusuk ketika ia tahu bahwa Anda bertahan terlalu lama di tempat yang tidak pernah benar-benar menghargai Anda. Setiap kebiasaan kecil yang kini ia rindukan adalah bukti bahwa Anda pernah hadir dengan tulus. Anda pernah memberikan lebih dari sekedar kehadiran. Anda memberikan waktu, perhatian, hati, tanpa menuntut balasan. Dan ironinya justru setelah semua itu hilang, barulah ia melihat betapa besar nilainya. Bukan Anda yang kalah karena pergi, bukan Anda yang kalah karena berhenti memberi. Dialah yang kehilangan versi terbaik dari hidupnya. Dialah yang kehilangan seseorang yang tidak hanya hadir, tetapi secara konsisten membuat hidupnya lebih berarti. Dan dia tahu, dia tidak akan menemukan versi kebiasaan itu dengan orang lain, karena kebiasaan itu adalah bagian dari Anda, bukan sesuatu yang dapat digantikan. Dan justru karena itu, kebiasaan yang dulu ia abaikan kini menjadi luka. Luka yang muncul setiap kali ia mengingat bagaimana Anda merawat hubungan, sementara ia hanya menikmati. Luka yang hadir ketika ia sadar bahwa Anda selalu berusaha, sementara ia hanya menerima. Luka yang menusuk ketika ia tahu bahwa Anda bertahan terlalu lama di tempat yang tidak pernah benar-benar menghargai Anda. Setiap kebiasaan kecil yang kini ia rindukan adalah bukti bahwa Anda pernah hadir dengan tulus. Anda pernah memberikan lebih dari sekedar kehadiran. Anda memberikan waktu, perhatian, hati, tanpa menuntut balasan. Dan ironinya justru setelah semua itu hilang, barulah ia melihat betapa besar nilainya. Bukan Anda yang kalah karena pergi, bukan Anda yang kalah karena berhenti memberi. Dialah yang kehilangan versi terbaik dari hidupnya. Dialah yang kehilangan seseorang yang tidak hanya hadir, tetapi secara konsisten membuat hidupnya lebih berarti. Dan dia tahu, dia tidak akan menemukan versi kebiasaan itu dengan orang lain. Karena kebiasaan itu adalah bagian dari Anda, bukan sesuatu yang dapat digantikan. Dan justru karena itu, kebiasaan yang dulu ia abaikan kini menjadi luka. Luka yang muncul setiap kali ia mengingat bagaimana Anda merawat hubungan, sementara ia hanya menikmati. Luka yang hadir ketika ia sadar bahwa Anda selalu berusaha, sementara ia hanya menerima. Dan luka yang menusuk ketika ia tahu bahwa Anda bertahan terlalu lama di tempat yang tidak pernah benar-benar menghargai Anda. Setiap kebiasaan kecil yang kini ia rindukan adalah bukti bahwa Anda pernah hadir dengan tulus. Anda pernah memberikan lebih dari sekedar kehadiran. Anda memberikan waktu, perhatian, hati, tanpa menuntut balasan. Dan ironinya, justru setelah semua itu hilang, barulah ia melihat betapa besar nilainya. Bukan Anda yang kalah karena pergi, bukan Anda yang kalah karena berhenti. Ada satu momen dalam hidup ketika seseorang baru memahami arti komitmen bukan dari hadirnya seseorang, tapi justru dari ketidakhadirannya. Dari ruang kosong yang tiba-tiba tercipta, dari hening yang tak lagi bisa ditutup dengan alasan, dari kehilangan yang tidak bisa diperbaiki dengan kata maaf. Ruang kosong itu perlahan namun pasti menjadi guru yang paling keras, paling jujur, dan paling tak kenal belas kasihan. Ketika Anda masih ada, dia mungkin berpikir bahwa hubungan berjalan dengan sendirinya, bahwa kedekatan tidak membutuhkan upaya, bahwa kehadiran Anda adalah sesuatu yang alami dan otomatis, bukan sesuatu yang terus-menerus Anda pilih setiap hari. Ia mungkin lupa bahwa cinta bukan hanya perasaan, tapi keputusan. Dan keputusan itu hanya bisa disebut komitmen jika dibarengi dengan tindakan. Namun ketika Anda pergi, ruang kosong itu mulai berbicara. Pada awalnya, ia mungkin merasa itu hanya jeda sementara. Ia mungkin menenangkan dirinya dengan pikiran bahwa Anda akan kembali seperti biasa, bahwa Anda hanya ingin waktu, bahwa ini hanya fase. Namun semakin hari berlalu, semakin ia menyadari bahwa jarak itu bukan lagi jeda, melainkan konsekuensi. Konsekuensi dari kurangnya komitmen yang seharusnya ia berikan ketika Anda masih ada. Ruang kosong punya cara unik untuk memantulkan ulang apa yang pernah terjadi. Di setiap sudut kesunyian, ia bisa melihat momen-momen ketika Anda menunggu, sementara ia tidak datang. Ia bisa melihat saat-saat ketika Anda berusaha mengerti, sementara ia tidak ingin memahami. Ia bisa mengingat banyak hari ketika Anda memberi lebih dari yang seharusnya Anda berikan, tanpa ia pernah benar-benar menghargainya. Dulu,
Ia mungkin tidak sadar bahwa komitmen bukan hanya soal tetap tinggal. Komitmen adalah tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Mendengarkan, hadir, merawat, menghargai. Komitmen adalah memilih seseorang bahkan ketika ada banyak alasan untuk tidak melakukannya. Komitmen adalah memberi ruang, bukan mengambil semuanya. Dan ironisnya, ia belajar itu bukan ketika Anda bersamanya, tetapi ketika Anda berhenti mengulurkan tangan. Ruang kosong itu mengajarkan hal pertama yang paling menyakitkan bagi seseorang yang tidak pernah benar-benar berkomitmen, bahwa kehadiran Anda bukan jaminan. Anda bukan seseorang yang bisa ia anggap akan tetap ada meski ia bersikap acuh. Anda bukan seseorang yang bisa dijadikan sandaran tanpa diberi sandaran kembali. Anda bukan seseorang yang bisa terus memberi tanpa diberikan tempat yang pantas. Dan ketika ia menyadari semua itu, ruang kosong berubah bentuk. Tidak lagi sekedar hening, tapi menjadi simbol. Simbol dari komitmen yang tidak pernah ia berikan. Simbol dari usaha yang tidak pernah ia lakukan. Simbol dari cinta yang seharusnya ia jaga, tetapi ia malah abaikan. Ia mulai merasakan beratnya apa yang dulu ia pikul sendirian. Ia mulai mengerti betapa sulitnya menjadi orang yang terus memberi, sementara yang lain hanya menerima. Ia mulai memahami bahwa hubungan tidak pernah bisa berjalan dengan satu kaki saja. Dan mungkin untuk pertama kalinya, tanpa topeng, tanpa alasan, ia mengakui bahwa ia tidak pernah benar-benar berkomitmen pada Anda. Ada banyak orang yang bisa mencintai, tapi tidak semua orang bisa berkomitmen. Dan perbedaan itu baru terlihat ketika seseorang dipaksa melihat hubungan dari ruang kosong yang ia ciptakan sendiri. Satu hal yang kini mungkin menjadi bayangannya setiap hari. Anda pergi bukan karena Anda tidak mencintai. Anda pergi karena Anda mencintai diri Anda sendiri cukup untuk berhenti berjuang sendirian. Dan itulah pelajaran paling tajam dari ruang kosong, bahwa seseorang bisa mencintai dengan sepenuh hati, namun tetap memilih pergi ketika ia sadar dirinya tidak dihargai. Kesadaran itu datang perlahan. Pada malam-malam ketika kesunyian mulai menguasai, pada pagi hari ketika tidak ada lagi ucapan selamat yang pernah Anda berikan. Pada saat-saat sulit ketika ia ingin bercerita kepada seseorang yang dulu selalu ada, tapi kini tidak lagi. Dan dari sana ia belajar satu hal penting. Komitmen bukan tentang janji besar, tapi konsistensi kecil. Tentang memastikan seseorang tidak merasa berjuang sendirian. Tentang tidak membuat seseorang merasa ia hanya pilihan cadangan. Tentang menghargai sebelum seseorang pergi, bukan meratapi setelah ia hilang. Ruang kosong itu kini menjadi pengingat bahwa ia pernah memiliki sesuatu yang stabil, namun ia gagal memberikan stabilitas sebagai balasan. Ia pernah memiliki seseorang yang hadir sepenuhnya, namun ia hanya memberi setengah hati. Ia pernah memiliki Anda, seseorang yang memberi tanpa syarat, namun ia tidak pernah membalas dengan komitmen yang seharusnya. Dan penyesalan terbesar bukan hanya kehilangan Anda, tetapi menyadari bahwa ia sebenarnya mampu berkomitmen, namun ia memilih untuk tidak melakukannya. Ia hanya mengerti arti komitmen setelah kesempatan itu menghilang dari hidupnya. Pada akhirnya, ruang kosong ini tidak hanya menunjukkan apa yang hilang, ia menunjukkan siapa yang benar-benar berusaha, siapa yang benar-benar berjuang, siapa yang benar-benar mencintai. Dan itu bukan dirinya, itu Anda. Dan mungkin untuk waktu yang sangat lama, ruang kosong itu akan terus berbicara kepadanya, mengajarkan arti komitmen yang tidak pernah ia pahami saat Anda masih memilih untuk tinggal. Ada satu kenyataan dalam hidup yang sering kita coba abaikan. Waktu tidak pernah menunggu siapapun. Ia tidak peduli pada penyesalan, tidak peduli pada alasan, tidak peduli pada kesempatan yang disia-siakan. Ia terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Dan bagi dia yang pernah memiliki Anda namun gagal menjaganya, kesadaran bahwa waktu tidak bisa diputar kembali adalah hantaman paling pedih yang datang terlambat. Dulu, ketika Anda masih ada, dia selalu merasa memiliki waktu. Dia selalu merasa masih ada hari untuk memperbaiki, masih ada kesempatan untuk berubah, masih ada ruang untuk meminta maaf. Ia menunda, ia menyepelekan, ia menganggap bahwa hubungan bisa diperbaiki kapanpun ia mau, seolah-olah Anda akan tetap berada di sana, menunggu dengan sabar. Tapi waktu tidak bekerja seperti itu. Waktu tidak memberi peringatan sebelum mencuri seseorang dari hidupmu. Waktu tidak bertanya apakah kamu sudah siap melepas. Waktu berjalan, dan jika kamu terlambat menyadari sesuatu,
maka kerusakan itu menjadi permanen. Ketika Anda pergi, barulah ia menyadari betapa cepatnya waktu berlalu dan betapa banyak hal yang ia biarkan berlalu tanpa dihargai. Ia mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu ia anggap tidak penting, kata-kata Anda yang pernah ia abaikan, keluhan halus yang tidak pernah ia dengarkan, kebahagiaan Anda yang dulu ia anggap remeh. Ia mulai melihat bagaimana Anda perlahan berubah, perlahan menjauh, perlahan kehilangan harapan, sementara ia sibuk meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan tetap sama. Dan kini ketika Anda benar-benar tidak ada, waktu berubah menjadi musuhnya. Setiap detik terasa seperti tuduhan, setiap hari terasa seperti penghukuman, setiap minggu terasa seperti jarak yang semakin mustahil untuk dijembatani lagi. Ada momen-momen tertentu yang kini menjadi penyesalan terbesarnya. Momen ketika Anda menunggu, sementara ia tidak datang. Momen ketika Anda ingin bicara, sementara ia memilih diam. Momen ketika Anda ingin diperjuangkan, sementara ia memilih ego. Momen ketika Anda berharap ia memahami, sementara ia memilih acuh. Dan semua momen itu kini terkunci di masa lalu, tak bisa ia ubah lagi. Itulah yang paling menyakitkan. Waktu tidak memberi ruang untuk mengulang. Tidak peduli seberapa kuat ia ingin memperbaiki, seberapa dalam penyesalannya, atau seberapa keras ia mencoba menahan diri untuk tidak tenggelam dalam rasa kehilangan. Semua itu tidak berarti apa-apa. Anda sudah pergi dan waktu tidak mengizinkan langkah mundur. Ada bagian dari dirinya yang mungkin berharap bisa kembali ke satu percakapan saja. Satu kesempatan untuk mengatakan hal yang benar. Satu kesempatan untuk mendengarkan Anda sepenuhnya. Satu kesempatan untuk menunjukkan rasa peduli tanpa ditunda. Tapi harapan itu hanya ilusi, karena waktu tidak pernah mengulang adegan yang sama 2 kali. Dan justru disinilah pelajaran terbesar muncul. Seseorang hanya memahami nilai sebuah momen setelah momen itu berubah menjadi kenangan. Seseorang hanya memahami nilai seseorang setelah orang itu berubah menjadi dulu. Dan seseorang hanya memahami pentingnya menghargai ketika waktu tidak lagi memberi dia kesempatan untuk menunjukkan rasa terima kasih. Anda pernah memberikan waktu Anda kepadanya. Waktu untuk memahami, waktu untuk memperbaiki, waktu untuk tumbuh bersama. Tapi ia tidak menggunakan waktu itu. Ia membiarkannya berlalu, meyakinkan bahwa Anda akan menunggu tanpa batas. Dan kini, ketika waktunya habis, ia sadar bahwa Anda tidak pernah bertahan karena Anda tidak punya pilihan. Anda bertahan karena Anda memilih, dan pilihan itu hilang. Waktu sekarang menjadi pengingat pahit bahwa kesempatan bukan sesuatu yang bisa ditunda seenaknya. Kesempatan untuk mencintai, untuk menghargai, untuk hadir, untuk bicara jujur, semuanya punya masa berlaku. Dan baginya, masa berlaku itu sudah selesai. Mungkin kini ia mencoba memperbaiki diri. Mungkin ia mulai menunjukkan perubahan, mulai menyadari apa yang seharusnya ia lakukan sejak dulu. Tapi perubahan terbesar sekalipun tidak bisa membalikkan waktu. Tidak ada versi dirinya saat ini yang bisa kembali menyentuh versi Anda yang sudah terluka dan pergi. Ia mungkin berusaha mencari jalan kembali, tapi yang tidak ia sadari adalah ini. Waktu Anda dengannya bukan hanya berakhir, waktu itu telah selesai dengan tujuan, mengajarkan Anda bahwa Anda tidak harus menunggu seseorang yang tidak menghargai. Dan itulah ironi yang paling menusuk. Ia berubah setelah Anda tidak lagi membutuhkannya. Ia baru mengerti setelah Anda berhenti berharap. Ia baru menyesal setelah Anda memilih menyembuhkan diri. Ia baru sadar saat waktu sudah menolak untuk memberikan dia 1 detik pun lagi. Di titik ini, waktu bukan sekedar detik yang bergerak maju. Ia menjadi cermin. Cermin yang memantulkan semua momen yang ia sia-siakan dan mengubahnya menjadi pelajaran paling pedih dalam hidupnya. Cermin yang mengingatkan bahwa kesempatan tidak datang 2 kali dalam bentuk yang sama. Waktu yang tidak bisa diputar kembali kini menjadi penjara yang ia ciptakan sendiri. Penjara di mana satu-satunya penghuni adalah penyesalan. Penyesalan yang tumbuh setiap kali ia menyadari Anda pernah ada untuknya. Dan Ada jenis penyesalan yang tidak berisik, tidak meledak, dan tidak menunjukkan dirinya secara dramatis. Ia bekerja diam-diam, merayap masuk melalui celah-celah pikiran yang paling sunyi, lalu mengendap di dalam hati, seperti beban yang tidak bisa dibagi kepada siapapun. Dan bagi dirinya, penyesalan itu muncul bukan dalam bentuk tangisan atau amarah, tetapi dalam bentuk kedewasaan yang terlambat datang. Penyesalan punya cara aneh untuk mendewasakan seseorang. Ia merobek ego, mengikis pembelaan diri, dan menghancurkan ilusi bahwa semua masih bisa diperbaiki kapan saja. Dalam hening setelah Anda pergi,
Ia baru menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk merasa benar, terlalu sibuk memenangkan argumen, terlalu sibuk menjadi seseorang yang tidak ingin kalah, sampai lupa bahwa hubungan tidak membutuhkan pemenang. Hubungan hanya membutuhkan dua orang yang hadir dan mau memahami. Ia mulai mengulang-ulang setiap peristiwa, setiap pertengkaran, setiap kesempatan yang ia lewatkan untuk bersikap lembut, setiap momen ketika ia seharusnya memilih mendengar, tetapi malah memilih menghindar. Dan setiap kali kenangan itu muncul, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih tajam daripada sekedar kehilangan. Ia merasakan kedewasaan yang ia dapatkan dari luka itu. Kedewasaan yang lahir dari kesadaran bahwa ia tidak cukup menjadi versi terbaik dari dirinya saat Anda masih ada. Selama ini ia berpikir bahwa Anda akan selalu memahami, bahwa Anda akan selalu memaklumi, bahwa Anda akan selalu menunggu hingga ia siap berubah. Ada kesombongan yang tertanam dalam anggapan itu. Kesombongan yang membuat seseorang merasa tidak perlu berusaha karena merasa posisinya aman. Tapi ketika Anda pergi, kesombongan itu runtuh bersama kenyataan bahwa tidak ada yang menjamin seseorang akan tetap ada jika tidak dihargai. Dan disinilah penyesalan memainkan perannya. Ia menjadi guru yang tidak pernah diminta, tetapi justru paling efektif mengubah seseorang. Ia mengajarkan bahwa mencintai bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang merawat. Bahwa perhatian kecil ternyata lebih kuat daripada janji-janji besar. Bahwa didengar ternyata lebih penting daripada dibuktikan. Bahwa hadir jauh lebih berarti daripada sempurna. Sekarang setiap kali ia mengingat Anda, ia tidak lagi hanya mengingat diri Anda yang dulu. Ia mengingat dirinya yang dulu, betapa belum dewasanya ia dalam mencintai, betapa egoisnya ia dalam memahami, betapa lambatnya ia dalam belajar. Ada rasa getir setiap kali ia memikirkan semua itu, sebab ia tahu kedewasaan yang ia miliki sekarang adalah hasil dari kehilangan yang seharusnya tidak perlu terjadi jika ia mempelajari pelajarannya lebih dulu. Ia mulai memahami hal-hal yang dulu Anda coba sampaikan dengan sabar. Kalimat-kalimat Anda yang pernah terdengar seperti keluhan, kini terdengar seperti permintaan lembut untuk dihargai. Gestur-gestur kecil Anda yang dulu ia anggap kebiasaan, kini terasa seperti tanda kasih sayang yang ia sia-siakan. Ia mulai mengerti kenapa Anda berubah, kenapa Anda menjauh, kenapa Anda akhirnya memilih melepaskan. Kedewasaan seringkali muncul dari luka yang tidak kita antisipasi. Luka itu memaksa seseorang melihat dirinya tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa pembelaan. Ia dipaksa melihat bagaimana ia berperilaku, bagaimana ia merespons, bagaimana ia mencintai. Dan bagi dia, melihat dirinya sendiri dengan jujur adalah bagian tersulit dari proses menjadi dewasa. Tapi penyesalan memberinya sesuatu yang aneh. Keinginan untuk memperbaiki diri, meskipun kesempatan memperbaiki hubungan sudah tidak ada. Ia mulai belajar mendengar bukan untuk membalas, tetapi untuk memahami. Ia mulai belajar berbicara bukan untuk menang, tetapi untuk menjelaskan dengan hati. Ia mulai belajar hadir bukan karena kewajiban, tetapi karena rasa peduli yang jujur. Ia mungkin tidak bisa memperbaiki masa lalu, tetapi ia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama di masa depan. Dan di situ kedewasaan mulai tumbuh. Diri Anda mungkin tidak lagi menjadi rumah yang ingin ia datangi, tetapi Anda menjadi pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Ada bagian dari dirinya yang berharap ia bisa menunjukkan perubahan itu kepada Anda. Bukan untuk mendapatkan Anda kembali, tetapi untuk membuat Anda melihat bahwa kehadiran Anda tidak sia-sia. Bahwa Anda pernah menyentuh hidupnya dengan cara yang sangat penting. Cara yang membuatnya berubah menjadi seseorang yang lebih bijak. Namun kedewasaan yang sejati bukan tentang membuktikan, melainkan menerima. Menerima bahwa Anda sudah melanjutkan hidup. Menerima bahwa tidak semua penyesalan bisa diperbaiki. Menerima bahwa beberapa pelajaran hanya datang setelah kehilangan. Dan Anda mungkin tidak pernah tahu tepatnya apa yang terjadi dalam dirinya. Mungkin tidak pernah tahu seberapa dalam ia menyesal, seberapa banyak ia berubah,
atau seberapa keras ia berjuang mengalahkan ego yang dulu memisahkan kalian. Tapi satu hal pasti, penyesalan itu mengubahnya. Anda meninggalkannya bukan untuk mengajari, tapi kepergian Anda menjadi pengajaran. Bukan untuk membuatnya dewasa, tapi kehilangan Anda membuatnya tumbuh. Kadang-kadang kedewasaan bukan hasil dari niat, tetapi hasil dari kehilangan seseorang yang hampir mustahil digantikan. Penyesalan menamparnya, dan kedewasaan muncul dari bekasnya. Pada akhirnya, ia tumbuh. Ia menjadi lebih baik. Ia banyak belajar. Hanya saja ia belajar semuanya setelah Anda tidak lagi berada di sisi yang bisa ia jangkau. Ada satu hal yang akhirnya ia sadari, ketika keheningan menggantikan suara Anda, ketika pesan-pesan tidak lagi datang, ketika tempat yang dulu selalu terisi oleh kehadiran Anda tiba-tiba menjadi kosong. Anda bukan hukuman yang datang untuk membalas segala kesalahannya. Anda hanyalah pelajaran yang datang untuk membentuk kedewasaannya. Dan itu jauh lebih dalam daripada sekedar kehilangan. Selama ini ada bagian dari dirinya yang mungkin merasa bahwa apa yang terjadi adalah bentuk karma. Bahwa ditinggalkan adalah balasan setimpal atas kelalaiannya. Bahwa kesenyapan yang Anda tinggalkan adalah bentuk hukuman yang harus ia terima. Tapi semakin ia merenung, semakin ia menyadari bahwa Anda tidak pernah berniat menghukumnya. Anda hanya berhenti menyakiti diri sendiri. Anda tidak pergi untuk membuatnya menderita. Anda pergi untuk menyelamatkan ketenangan Anda. Dan di titik itu ia mulai memahami sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Bahwa Anda meninggalkannya bukan dengan amarah, tetapi dengan kesadaran. Kesadaran bahwa Anda sudah memberikan cukup banyak kesempatan. Bahwa Anda sudah mencoba terlalu keras. Bahwa Anda sudah menunggu terlalu lama untuk perubahan yang tidak kunjung datang. Anda bukan badai yang menghancurkan hidupnya. Anda adalah angin yang berhembus pergi setelah terlalu lama bertahan di tempat yang tak lagi memberi ruang. Bagi dirinya, itu adalah pelajaran paling pahit. Pelajaran bahwa tidak semua orang akan tetap tinggal hanya karena kita ingin mereka tinggal. Bahwa tidak semua cinta bisa terus tumbuh hanya karena kita merasa memilikinya. Dan bahwa seseorang bisa mencintai kita dengan seluruh hati, tetapi tetap pergi ketika cinta itu tidak lagi dihargai. Di awal kepergian Anda, mungkin ia marah. Marah pada keadaan, marah pada Anda, marah pada dirinya sendiri. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Ia merasa ditinggalkan saat ia masih yakin semuanya bisa diperbaiki. Ia merasa dikhianati oleh harapannya sendiri. Tapi kemarahan itu sebenarnya hanyalah bentuk penyangkalan. Penolakan untuk melihat kenyataan bahwa dialah yang membuat Anda kehilangan alasan untuk bertahan. Karena setelah amarah meredai yang tersisa hanyalah kesadaran. Kesadaran bahwa Anda telah menjadi pelajaran yang membentuknya menjadi seseorang yang lebih peka, lebih dewasa, lebih sadar diri. Anda mengajarkan bahwa cinta tidak akan bertahan tanpa usaha. Anda mengajarkan bahwa perhatian kecil bisa menyelamatkan sesuatu yang besar. Bahwa diam bisa menjadi sinyal, bukan ancaman. Bahwa seseorang bisa kelelahan meskipun tidak pernah menyatakan apa-apa. Anda mengajarkan bahwa hadirlah saat seseorang membutuhkan, bukan hanya saat Anda ingin. Dan Anda mengajarkan bahwa hubungan tidak bisa berjalan hanya dengan satu orang yang berjuang. Dan pelajaran besar dari semuanya, Anda mengajarkan bahwa seseorang dapat mencintai, lalu pergi, tanpa harus membenci. Itu adalah sesuatu yang tidak ia pahami dulu. Dulu ia mengira cinta itu cukup. Ia mengira keberadaan Anda akan bertahan tidak peduli bagaimana cara ia memperlakukan Anda. Ia mengira bahwa semua orang yang mencintai akan tetap tinggal. Sampai Anda menunjukkan bahwa cinta juga butuh rasa aman, butuh saling menghargai, butuh arah yang sama. Ketika Anda pergi, ia akhirnya sadar bahwa Anda tidak pernah menjadi hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang diberikan dengan niat menyakiti. Tapi kepergian Anda adalah sesuatu yang dilakukan untuk menyelamatkan diri. Anda tidak menghancurkannya. Anda membiarkannya menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri. Dan pelajaran itu sangat dalam. Begitu dalam sehingga akhirnya menusuk kesadaran yang paling keras. Ada malam-malam ketika ia menatap langit dan bertanya pada dirinya sendiri,
Bagaimana aku bisa membiarkan seseorang seperti itu pergi? Itu bukan kalimat penuh penyesalan. Itu adalah kalimat yang muncul dari pembelajaran. Ada fase dalam hidup ketika kita berhenti bertanya mengapa seseorang pergi dan mulai menerima bahwa beberapa kepergian memang diperlukan. Anda mungkin pernah melewati masa ketika hati Anda terasa penuh luka, penuh kenangan, penuh harapan yang menggantung tanpa kepastian. Tapi kemudian Anda sampai pada titik di mana Anda akhirnya memahami satu hal penting. Melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan adalah pilihan untuk menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, bahkan oleh orang yang Anda cintai sekalipun. Di awal, melepaskan selalu terasa seperti kehilangan. Anda merasa seperti merobek bagian dari diri Anda sendiri. Ada getaran kecil di dada, ada sunyi yang sebelumnya tidak ada ruang kosong yang tampak mustahil untuk diisi. Anda bertanya-tanya apakah keputusan itu benar. Anda mempertanyakan apakah Anda terlalu cepat menyerah atau terlalu lambat menyadari bahwa Anda sudah terlalu lama bertahan. Tapi semakin jauh Anda melangkah dari orang itu, semakin Anda menyadari bahwa melepaskan bukan tentang meninggalkan seseorang, melainkan tentang kembali kepada diri sendiri. Selama hubungan itu berlangsung, Anda mungkin terlalu banyak menahan kata-kata yang ingin Anda sampaikan, menahan luka yang Anda sembunyikan, menahan keinginan untuk diperhatikan. Anda berharap ia akan melihat Anda tanpa harus dijelaskan. Anda berharap ia akan memahami tanpa harus dipaksa. Anda berharap ia akan peduli tanpa Anda harus meminta. Tapi harapan-harapan seperti itu akhirnya menjadi beban yang menumpuk perlahan sampai Anda lupa bagaimana rasanya bernafas tanpa ketakutan kehilangan. Anda lupa bagaimana rasanya bahagia tanpa rasa cemas. Anda lupa bagaimana rasanya dicintai tanpa harus menunggu pembuktian yang tak kunjung datang. Dan ketika Anda akhirnya memutuskan untuk pergi, Anda tidak hanya melepaskannya, you are releasing every part of yourself that has been trapped in uncertainty. Melepaskan itu menyakitkan. Memang, tidak ada yang bisa menyangkal itu. Tapi rasa sakit itu membawa arah baru, sebuah ketenangan yang selama ini Anda cari. Anda mulai menyadari bahwa kehadirannya pernah memberi hangat, tapi kepergiannya memberi ruang untuk menyembuhkan, dan ruang itulah yang selama ini tidak pernah Anda punya. Ketenangan tidak datang dalam bentuk kejadian besar, ia datang dalam momen-momen kecil yang tak pernah Anda perhatikan dulu. Ketenangan muncul ketika Anda bangun suatu pagi tanpa memikirkan apakah pesan Anda dibalas atau diabaikan. Ketenangan muncul ketika Anda tidak lagi menebak-nebak apa yang ia rasakan, karena Anda telah berhenti menjadikan emosinya sebagai pusat hidup Anda. Ketenangan muncul ketika Anda bisa tersenyum pada diri sendiri tanpa berharap ada yang mengakui atau memvalidasi perasaan Anda. Ketenangan muncul ketika Anda menyadari bahwa tidak ada yang hilang dari Anda. Anda hanya mengembalikan sesuatu kepada yang seharusnya pergi. Melepaskan memberi Anda kesempatan untuk mengenal diri sendiri. Selama ini, Anda mungkin terlalu fokus pada apa yang bisa Anda berikan kepada seseorang, sampai lupa bertanya apa yang Anda butuhkan untuk tetap merasa utuh. Anda terlalu sering memikirkan apakah Anda cukup baginya, tapi jarang bertanya apakah ia cukup untuk ketenangan Anda. Dan disitulah kebenaran itu akhirnya muncul. Seseorang yang membuat Anda terus merasa tidak aman bukanlah seseorang yang harus Anda genggam. Anda bisa mencintainya sekuat apapun, tapi jika hati Anda terus menggoyah, itu bukan cinta yang membangun, itu cinta yang menguras. Saat melepaskan, Anda pelan-pelan kembali berdiri di atas kaki Anda sendiri. Anda belajar memberi kasih tanpa kehilangan diri. Anda belajar mencintai tanpa menyadarkan harga diri. Anda belajar bahwa kehadiran seseorang memang bisa memberi kebahagiaan, tapi tidak ada kebahagiaan yang seindah ketika Anda berdamai dengan diri sendiri. Dan yang mungkin tidak pernah Anda sadari adalah ini. Seseorang yang dulu Anda lepaskan pada akhirnya akan menyadari betapa berharganya Anda. Tapi saat itu terjadi, Anda tidak lagi menunggu. Anda sudah berjalan terlalu jauh menuju arah ketenangan yang tidak bisa ia berikan. Ada kedamaian yang lahir dari menerima bahwa tidak semua orang yang masuk ke hidup Anda akan tetap tinggal. Ada pelajaran yang muncul dari memahami bahwa tidak semua cinta akan berakhir seperti yang Anda inginkan. Ada kekuatan yang tumbuh dari keputusan untuk melanjutkan langkah meski hati Anda pernah dipatahkan.
Ketenangan yang Anda temukan bukan hanya karena Anda melepaskannya, tetapi karena Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu digenggam oleh seseorang yang tidak tahu cara menjaga. Anda tidak perlu ditahan oleh janji yang tidak ditepati. Anda tidak perlu diikat oleh harapan yang hanya hidup dalam pikiran Anda. Anda layak mendapatkan seseorang yang hadir tanpa diminta, memahami tanpa dijelaskan, dan menjaga tanpa diingatkan. Dan melepaskan adalah jalan menuju seseorang itu. Entah itu orang lain atau diri Anda sendiri. Pada akhirnya, ketenangan itu datang bukan ketika Anda melupakan dia, tetapi ketika Anda berhenti berharap ia kembali. Ketenangan datang ketika Anda menerima bahwa kepergiannya bukan akhir dari cerita Anda, tetapi awal dari perjalanan yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih selaras dengan diri Anda. Anda tidak menghilangkan apapun ketika melepaskan. Yang Anda lepaskan hanyalah sesuatu yang tidak lagi memberikan tempat aman bagi hati Anda. Yang Anda temukan adalah ruang baru untuk tumbuh, untuk kembali mencintai diri sendiri, dan untuk akhirnya melangkah dengan keyakinan yang lebih kuat. Dan pada hari di mana Anda benar-benar merasa damai, Anda akan melihat ke belakang dan berkata, "Terima kasih, karena pergi adalah langkah yang membuatku menemukan diriku kembali." Di sanalah melepaskan berubah menjadi ketenangan. Dan ketenangan itu adalah kemenangan Anda yang paling sunyi namun paling indah. Ada satu pelajaran penting yang sering terlambat dipahami oleh banyak orang. Tidak semua orang berhak mengakses diri Anda. Tidak semua orang layak masuk ke ruang terdalam Anda, ruang yang isinya energi, ketenangan, waktu, perhatian, dan hati Anda. Dalam filosofi hidup yang lebih tenang, lebih stoik, kita belajar bahwa batasan bukanlah tembok, melainkan bentuk cinta pada diri sendiri. Dan Anda sampai pada tahap itu bukan karena Anda menjadi dingin, tetapi karena pengalaman mengajarkan Anda untuk lebih bijak memilih siapa yang benar-benar pantas berada di sisi Anda. Orang yang pernah Anda biarkan masuk begitu dekat mungkin tidak menyadari betapa berharganya kehadiran Anda. Ia mengira itu sesuatu yang otomatis. Ia mengira itu adalah kewajaran. Ia mengira Anda akan tetap di sana, tidak peduli bagaimana ia memperlakukan Anda. Ada anggapan keliru bahwa kedekatan adalah hak, bukan kehormatan. Tapi suatu hari, Anda berhenti. Bukan karena Anda kehilangan rasa, melainkan karena Anda menemukan kembali batas yang selama ini Anda lupakan. Kebijakan Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang memperlakukan kita. Kita hanya bisa mengendalikan siapa yang kita izinkan untuk tetap tinggal. Anda tidak marah, Anda tidak menyimpan dendam, Anda hanya mulai memahami bahwa kehadiran Anda terlalu berharga untuk diberikan kepada seseorang yang tidak melihat nilainya. Anda mungkin pernah berpikir bahwa semakin terbuka Anda, semakin banyak orang akan memahami Anda. Tapi ternyata, semakin besar hati yang Anda berikan, semakin mudah pula bagi orang yang salah untuk menyakitinya. Anda menyadari bahwa tidak semua orang mampu menangani kedalaman Anda. Tidak semua orang siap menghadapi ketulusan Anda, dan tidak semua orang cukup dewasa untuk menerima cinta tanpa merusaknya. Dan ada ketenangan tertentu yang muncul saat Anda akhirnya memilih siapa yang boleh mendekat. Bukan dalam bentuk isolasi, bukan dalam bentuk penutupan diri, melainkan dalam bentuk kesadaran. Kesadaran bahwa hidup Anda bukan tempat singgah bagi orang yang tidak tahu cara menghargai. Kesadaran bahwa Anda tidak perlu memaksa seseorang untuk melihat nilai Anda. Kesadaran bahwa Anda tidak harus memberikan akses kepada siapapun yang hanya datang untuk mengambil, bukan memberi. Dulu, Anda membuka diri banyak sekali. Sekarang, Anda memutuskan untuk mengurangi hal itu. Dan ketenangan itu ada di sana, di atas batas itu. Pintu itu kini hanya terbuka untuk mereka yang membawa kedamaian, bukan kekacauan. Mereka yang menghargai, bukan meremehkan. Mereka yang hadir karena ingin, bukan karena butuh pelarian sementara. Kehadiran Anda bukan tempat penitipan ego orang lain. Kehadiran Anda bukan ruang untuk orang yang sekedar mencari validasi. Kehadiran Anda adalah anugerah bagi mereka yang tahu cara menjaga. Dan bagi dia yang pernah memiliki akses penuh namun menyia-nyiakannya, kebijaksanaan Anda terlihat seperti jarak. Tapi sejatinya, itu adalah perlindungan. Ia mungkin merasa Anda berubah. Ia mungkin mengira Anda kini keras, dingin, atau terlalu menjaga diri. Padahal Anda hanya mulai memilih. Anda akhirnya mengerti bahwa kualitas hidup Anda ditentukan oleh kualitas orang-orang yang Anda izinkan masuk.
Orang yang dulu mengabaikan Anda, kini berdiri di luar batas itu. Dan di sanalah, ia belajar bahwa akses tidak selamanya bisa dikembalikan. Ada harga yang harus ia bayar. Harga dari kelalaian, harga dari ketidakpekaan, harga dari menganggap Anda tidak akan pernah pergi. Sementara ia merasakan konsekuensi dari tindakannya, Anda merasakan ketenangan yang baru, ketenangan yang lahir dari kemampuan melindungi diri. Anda tidak lagi memaksakan koneksi. Anda tidak lagi menahan seseorang yang jelas tidak mau tinggal. Anda tidak lagi mengorbankan ketenangan hanya untuk mempertahankan sesuatu yang seharusnya sudah dilepaskan. Kebijakan stoik bukan berarti menutup hati, tetapi membuka hati hanya kepada orang yang pantas. Anda mengerti bahwa cinta tanpa batas bukan berarti membiarkan diri terluka tanpa alasan. Anda mengerti bahwa kesabaran bukan berarti menerima perlakuan yang merendahkan. Anda mengerti bahwa memberi bukan berarti harus terus memberi hingga Anda habis. Anda kini berdiri di tempat yang lebih tinggi, bukan karena Anda merasa lebih baik dari siapapun, tetapi karena Anda akhirnya menaikkan standar tentang